Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Ardian Iswahyudi, mahasiswa Politeknik Jambi dengan prodi Teknik Mesin, NIM 170621401056. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam elemen mesin serta perawatannya dan fungsinya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah motor. Pada mesin motor ini, dia sering disebut dengan dua stroke atau dua langkah di pergerakan mesin. Motor dua langkah ini, yang mana cara kerja mesinnya jauh lebih mudah, jauh lebih simpel daripada motor dengan 4 langkah. Pada mesin motor dua langkah ini, dia tidak terdapat valve dan sebagainya. Di sini terdapat head cylinder, blok silinder, piston, serta membran. Membran berfungsi sebagai pengganti valve yang berada di head cylinder kalau di motor 4 tak atau 4 langkah. Baik, di sini saya akan coba membuka head cylinder. Di head cylinder ini, di sini terdapat 4 busi atau spark plugs, yang mana tempat memancarkan api atau meledakkan api dari sebuah piston ini dari TMA untuk menuju ke TMB. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari piston dan blok silinder. Baik, ketika piston berada di TMA, maka api yang dari busi dari sini, ketika piston menuju arah TMB, maka api yang berada di busi akan meledak, akan meledak, kemudian terjadinya pembakaran, maka piston akan turun ke bawah, terjadilah gas buang yang keluar dari sini, pembuangan atau exhaust.
Di bagian sini terdapat kopling. Pada bagian kopling ini, di sini terdapat rumah kopling, kampas kopling, plat kopling, dan di sini ada plat spring. Di sini ada springnya, di sini ada bearing, yang mana semuanya berfungsi sebagai untuk baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem dari pengapian sepeda motor. Dalam pengapian sepeda motor, yang mana terdapat ada dua bagian, pengapian dari jenis AC dan jenis DC. Di bagian sini terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama itu magnet, kemudian ada pulsar, dan ada spool. Api spool langsung mengantarkan kepada kiprok, dan sebelum itu diputuskan kepada kunci kontak. Kemudian dari kiprok terus mengantarkan langsung kepada dari kiprok terus langsung mengantarkan api kepada aki. Kemudian dari aki langsung masuk ke CDI atau CDI. Api yang berasal dari pusar juga langsung mengantarkan kepada CDI. Kemudian api yang berasal dari CDI diantarkan lagi arus kepada koil. Dari koil menuju kepada busi. Disitulah busi akan memberikan percikan api kepada sebelumnya. Api akan meledak ketika tonjolan ini tepat berada di pulsar. Apabila tidak tepat di pulsar, api akan negatif, berada di negatif, kemudian mutar langsung ke positif, api akan meledak kembali. Pulsar akan mengantarkan arus kepada CDI ke koil, kemudian kembali lagi kepada head cylinder, kepada busi, head cylinder, kemudian piston berada di TMA menuju ke TMB. Di situ api akan meledak. Kemudian saya akan menjelaskan sistem kerja pompa oli pada motor 2 langkah. Di bagian sini terdapat
penampungan oli samping, dan dari penampungan tersebut menuju kepada pompa oli samping. Kemudian dari pompa di sini terdapat yang menuju kepada, langsung terhubung kepada gas. Apabila gas ditarik, ini juga ikut naik ke atas untuk memompa oli. Oli menuju kepada, masuk kepada bagian sini untuk membasahi piston, untuk melumasi piston. Untuk cara perawatannya tidak terlalu susah untuk merawat pompa oli, cukup sering dibuka bagian sini untuk mengecek apakah olinya masih jalan, olinya masih memompa atau tidak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya J.Ardian Wahyudi, mahasiswa Politeknik Jambi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.